Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya sebagai presentator akan menjelaskan tentang beberapa poin dalam makalah yang mengulas tentang review hermeneutika kreatif yang ditulis oleh Peter Heath, terutama 3 pendekatan Islami, yaitu membahas 3 tokoh muslim terkemuka semisal seperti yang dibahas ini, Ibnu Jarir at-Tabari, yang kedua Ibnu Sina, yang ketiga Ibnu Arabi. Nah, pembahasan yang mengemukakan tentang at-Tabari sudah dijelaskan oleh Mbak Syarifah, bisa dilihat di videonya. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan tentang lebih fokus ke Ibnu Sina dan juga Ibnu Arabi, bagaimana Peter Heath menganalisa pemikiran mereka, terutama pada proses hermeneutik yang dibahas oleh kedua tokoh tersebut. Bahasan pertama, Peter Heath menguraikan tentang bagaimana Ibnu Sina mengolah interpretasinya terhadap ilmu-ilmu keislaman, khususnya di sini membahas tentang ayat penciptaan Nabi Adam yang dikutip oleh Peter Heath menggunakan kitab Mi'raj nama. Nah, sebelum saya masuk kepada intinya, Ibnu Sina ini sebagai tokoh muslim yang membahas tentang sains, ilmuwan, beliau juga menulis tentang filsafat dan juga beberapa bidang lain seperti sastra dan keagamaan. Nah, pada karya Ibnu Sina Mi'raj nama ini, Peter Heath mengemukakan bahwa Ibnu Sina membagi 2 konteks keyakinan yang memiliki 2 kandungan, yaitu pertama the real, yang kedua yaitu metaphorical. Jadi yang pertama sifatnya lebih asli dan yang kedua metaforik. Metaforik ini kalau dunia Islam, terutama kajian teksnya di kitab suci, mungkin kita kenal sebagai amsal, atau ya di Indonesia bisa disebut kiasan, alegori, atau juga konotasi. Nah, dia di sini menguraikan bahwa sebuah pemikirannya Ibnu Sina ini secara tidak langsung melambangkan sebuah upaya hermeneutik karena melibatkan upaya penafsiran dan juga interpretasi terhadap ayat-ayat pewahyuan lewat Nabi Muhammad, terutama tentang Isra Mi'raj yang ditulis dalam kitabnya Mi'raj nama. Nah, dalam bahasannya Peter Heath mengemukakan bahwa Ibnu Sina tidak jauh berbeda memiliki argumentasi yang kemudian diteruskan oleh Ibnu Rushdi, yaitu tentang bukti fundamental antara agama dan juga filsafat. Jadi ada keselarasan antara agama dan juga filsafat yang tidak perlu dipertentangkan sebenarnya. Dari sinilah hierarki pengetahuan yang digagas oleh Ibnu Sina memiliki titik pijak yang nanti berkembang menjadi rangka. Dia membagi wahyu atau mungkin revelation itu kepada 2 level dasar, yaitu yang pertama intelligible dan juga yang kedua sensible. Nah, kebenaran intelligible ini kalau diterjemahkan mungkin kebenaran yang sifatnya lebih filosofis dan transendental barangkali. Kalau sensible simbol atau metaforik itu ya kiasan konotasi yang akan mudah dipahami oleh orang awam. Nah, dari sinilah konteks posisi pewahyuan atau juga posisi profetik Nabi Muhammad untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada semua kalangan itu juga melibatkan hierarki intelektual. Barangkali kalau orang awam dijelaskan tentang intelligible truth belum tentu paham. Maka perlu juga adanya semacam pengisahan, penganalogian atau permisalan dari beberapa teks juga ajaran tertentu tentang ajaran-ajaran Islam. Nah, dari sini Ibnu Sina setelah mengungkapkan 2 jenis level dasar tersebut, nah dari situ 2 level dasar yang digagaskan oleh Ibnu Sina tentang intelligible truth dan juga sensible symbol kemudian berkembang menjadi 2 dimensi, esoterik dan juga eksoterik. Nah, pada konteks inilah Peter Heath mulai menganalisa uraian tentang Ibnu Sina, terutama selain penciptaan Adam, juga masuk ke proses bagaimana Nabi Muhammad menjalankan Isra Mi'raj. Nah, di sini dia menjelaskan secara alegori, jadi memberikan istilah-istilah yang pertama melibatkan intelligible truth tentang proses-proses yang dilakukan oleh Nabi Muhammad
terkait Isra Mi'raj yang sudah tercatat di Al-Quran dan juga di hadis-hadis. Nah, dia melibatkan pemaknaan atau penafsiran yang memberikan istilah-istilah baru yang sifatnya lebih filosofis dan juga astrologi mungkin. Melibatkan istilah-istilah semisal di sini ada uraian tentang bagaimana lapisan langit pada langit kesekian disebut yang mesosfer atau stratosfer. Mungkin terjemahan Inggrisnya seperti itu kan, tapi kalau teks aslinya belum tahu bagaimana. Pada fase inilah Peter Heath mulai mengambil analisa atau kritik dan juga merumuskan pemikiran Ibnu Sina ini. Prosesnya melibatkan sebuah upaya mengalegorisasikan kisah, mengalegorisasikan kisah ke dalam beberapa term-term filosofis, namun juga melibatkan adegan-adegan cerita yang memasukkan unsur-unsur astronomi. Pada titik itulah Ibnu Sina kemudian memiliki nilai unik tersendiri dalam jajaran intelektual muslim, terutama dalam menafsirkan kisah Isra Mi'raj tersebut. Nah, inilah kebaruan yang ditawarkan oleh Ibnu Sina yang kemudian disebut oleh Peter Heath sebagai bahwa Ibnu Sina adalah merupakan tokoh yang religiousizing filosofi. Jadi bahasanya mereligiuskan filsafat, tapi pada saat yang sama juga philosophizing religion, jadi memfilsafatkan agama. Nah, dua cara pandang dan juga proses interpretasi tersebut memiliki titik unikum tersendiri, terutama dalam kajian khazanah intelektual para muslim, namun masih memiliki dikotomi yang cukup tegas antara dimensi esoterik dan juga eksoterik. Esoterik ini ya dimensi dalam, pemanaan yang terkandung secara implisit dan juga mendalam. Kalau eksoterik ini makna dari luar atau ya secara literalnya. Pada titik itulah bagi Peter Heath, dia menganalisa bahwa posisi hermeneutika rangkapnya Ibnu Sina ini sudah bisa dijadikan titik pijak yang kreatif, yang kemudian nanti walaupun Ibnu Sina belum berhasil mensintesakannya menjadi sebuah formasi yang utuh atau ya tidak terlalu terdikotomikan, tapi Ibnu Arabi kemudian berhasil mencapainya, dikatakan oleh Peter Heath demikian. Masuk ke Ibnu Arabi, salah satu tokoh yang dikenal sebagai filsuf juga, yang bercorak sufistik tentunya dan cukup kontroversial dengan beberapa karya-karyanya yang monumental, Fususul Hikam dan juga Futuhatul Makkiyah. Kalau karya yang lain, Tarjumanul Aswaq, itu lebih ke ungkapan munajat yang pada masanya dia terinspirasi oleh anak seorang syekh, seorang putri yang cantik. Dari situ dimasukkan dan juga dituangkan dalam karyanya Tarjumanul Aswaq. Kemudian bahasan Ibnu Arabi disebut oleh Peter Heath sebagai sebuah interpretasi yang cukup detail sekaligus kompleks. Jadi detailnya secara juz'iyah, partikular, tapi juga kompleks, sangat berkelindan dan mencakup nilai yang universal. Nah, dua level dasar rangkap yang digagaskan oleh Ibnu Sina tadi kemudian dikembangkan oleh Ibnu Arabi, entah ini secara sengaja atau tidak. Tapi pada masanya Ibnu Arabi waktu itu bertemu dengan Ibnu Rushdi secara langsung. Ada beberapa literatur yang menjelaskan pertemuan tersebut. Di situ kecerdasan Ibnu Arabi cukup bisa ditengarai sangat komprehensif karena mencakup beberapa hal. Jadi secara juz'iyah, kuliah atau fakultatif itu beliau juga menguasai detail-detailnya. Secara universal juga atau secara kuliahnya itu keseluruhannya, secara komprehensif universal, beliau juga mengutarakannya dalam beberapa karyanya. Contoh konkret yang dapat ditarik dalam artikelnya Peter Heath ini, hermeneutika kreatif, yaitu teori mistik Ibnu Arabi yang mencakup dua poin utama antara imanen dan juga transenden. Nah, imanen ini sesuatu yang mungkin lebih bisa kita pahami, sedangkan transenden yang melampaui sesuatu yang imanen tersebut. Kalau titik pijak antara Ibnu Sina dan Ibnu Arabi, perbedaannya terletak pada dikotomi tersendiri yang saya pahami, bahwa Ibnu Sina memahami antara esoterik dan esoterik itu seperti dua poin atau dua bulatan besar yang beririsan tapi tidak menyatu. Jadi semacam
lingkaran beririsan, tapi pada hakikatnya Ibnu Sina memandang itu dua hal yang berbeda, hanya saja beririsan. Kalau saya memandangnya seperti itu, antara esoterik dan juga eksoterik. Sedangkan Ibnu Arabi tidak, dia mengamini sebuah integrasi yang ya cukup dibilang paradoks. Jadi antara esoterik dan juga esoterik itu sebenarnya dua hal berbeda tapi dalam satu entitas yang tunggal. Disinilah saya sebutnya paradoxical reasoning atau dialectical reasoning. Jadi ada sebuah penalaran paradoks tapi sekaligus saling kalau molekul itu mungkin ini lingkaran besarnya, ini lingkaran kecilnya, itu membahas tentang yang besarnya transenden, yang di dalamnya itu imanen. Kita memandang kalau kita melihat lingkaran kecil di dalam sebuah bulatan besar ini, umpamanya eksoterik tadi, itu sebenarnya hal yang berbeda. Tapi kalau kita mengambil jarak pandang jarak pandang yang agak lebih jauh dan komprehensif, kita melihat bahwa dua lingkaran tersebut sebenarnya adalah satu. Kalau bisa menganalogikannya secara sederhana ya seperti itu. Kemudian titik unikum pemikiran atau juga proses interpretasi, tepatnya proses interpretasi Ibnu Arabi terhadap beberapa uraian kisah. Di sini dijelaskan tentang Nabi Nuh, bagaimana Nabi Nuh, dan juga bagaimana secara tasawuf falsafinya itu menjelaskan realitas Tuhan itu seperti apa, esensi dan juga substansi. Baru penciptaan Adam, dia menjelaskan secara komprehensif, paradoks dan juga dialektis, tetapi cukup kontroversial pada masa itu. Tidak sedikit ulama yang membuat karya untuk menyangkal beberapa poin-poin utama yang digagas oleh Ibnu Arabi. Nah, dari uraian tersebut, Ibnu Sina pada hakikatnya menjelaskan bagaimana sebuah dimensi esoterik dan juga esoterik dan juga eksoterik ini tidak bertentangan sama sekali, tapi terkandung dalam satu entitas yang tunggal. Ya, dari sinilah mungkin titik pijak pemikiran wahdatul wujudnya mulai terbangun. Bagi Peter sendiri, Ibnu Arabi telah mampu melakukan interpretasi yang melampaui semua dogma teologi standar pada masanya, dan sebagai figur besar ia telah memiliki cara pandang yang komprehensif, inklusif, dan cukup pluralis mungkin terhadap realitas. Nah, pada kesempatan kali ini kalau saya bisa menguraikan secara sederhana, dalam saya mencoba mengambil ke beberapa bacaan buku sastra yang saya pernah baca, teori sastra karya Theory of Literature karya René Wellek dan juga Austin, kalau nggak salah. Austin ya, dua penulis ini menulis buku Theory of Literature. Di situ dijelaskan bahwa seorang pengarang itu bukan psikolog profesional, tetapi seorang pengarang pada dasarnya itu pengetahuan psikologi manusianya melebihi seorang psikolog, karena ia mampu menguraikan secara detail dan mendeskripsikan bagaimana kondisi kejiwaan seseorang. Dia mengulas dua orang ini yang menulis tentang teori sastra, mengulas salah satunya yang dikomentari oleh Nietzsche, yaitu Fyodor Dostoyevsky, bahwa dia menguraikan beberapa gejala kejiwaan manusia secara kompleks, komprehensif, dan cukup mewakili gejolak manusia pada masa itu di Rusia sana. Nah, dari sini tiga tokoh intelektual muslim itu mengambil peranannya yang cukup penting, bahwa At-Tabari dengan kajian historisnya dan penjelasan, kalau bisa menyebutnya ya thick description, jadi deskripsi yang cukup tebal melibatkan berbagai literatur yang banyak. Dari situ dia menjadi referensi yang cukup otoritatif tentang kajian Islam. Proses hermeneutikanya juga disebut kreatif oleh Peter Heath yang dijelaskan oleh Mbak Syarifah sudah dengan videonya. Kalau Ibnu Sina sekaligus sebagai seorang ahli ilmu kedokteran yang mempunyai kontribusi cukup besar di dunia Eropa, nah dia juga memiliki kategori ini. Sebagai pengarang, Ibnu Sina cukup memahami manusia dan juga menjelaskan bagaimana mereka membangun argumentasi, dan juga Ibnu Sina memiliki titik interpretasi yang cukup unik dengan ya hermeneutika rangkapnya, kalau saya boleh menyebut. Disinilah titik unik mereka. Kemudian Ibnu Arabi dengan corak tasawuf falsafinya yang cukup kompleks sekaligus detail dalam menjelaskan
semacam term-term filosofis dan juga sufistik, entah itu tentang transenden, immanence, tentang esoterik dan eksoterik, itu bagi Hitch sendiri disebut adalah sebagai produk his own individually creative vantage point. Jadi semacam sebuah titik peruntungan kreatif yang hanya ia sendiri yang memilikinya. Nah, saya jadi ingat ungkapan sebenarnya seorang matematikawan namanya Jacob Bronowski. Dia menulis buku The Ancient of Man. Jacob Bronowski ini hidup pada masa awal abad peperangan lah, abad 19, abad 20 awal. Dia ini temannya seorang penemu vaksin polio namanya Jonas Salk. Nah, Jacob Bronowski menguraikan bahwa puncak pencapaian tertinggi manusia itu ada 3. Yang pertama, invention. Nah, invention ini sebagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu, atau James Watt dengan energi uap, atau Graham Bell dengan pesawat teleponnya. Nah, jikapun mereka tidak lahir, pasti akan ada orang lain yang akan menemukannya. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan unsur-unsur di semesta ini menuntut akan adanya bola lampu, menuntut akan adanya penemuan tentang pesawat telepon. Nah, ini yang pertama, invention. Yang kedua, discovery. Discovery sebagaimana ya kita tahu Christopher Columbus menemukan benua Amerika. Jikapun Christopher Columbus pada masa kecilnya meninggal, benua Amerika ya tetap di situ, dan akan ada orang lain yang mungkin menjelajah dan sangat potensial untuk ditemukan oleh orang lain. Yang ketiga, inilah yang tertinggi katanya Jacob Bronowski ini, yaitu creativity. Bahwa tidak mungkin lahir sebuah karya monumental Masnawi kalau tidak lahir seorang Rumi. Kita tahu William Shakespeare juga menuliskan tentang Hamlet dan juga Romeo Juliet. Itu tidak mungkin lahir karya tersebut jika tidak lewat sentuhan William Shakespeare, karena melibatkan subjektivitas yang sangat tinggi. Dan juga tidak akan mungkin lahir kartunnya mungkin One Piece jika tidak lahir seorang Eiichiro Oda, karena melibatkan unsur intelektual yang hanya Oda sendiri yang memilikinya. Kartun apa misalnya, dan juga komik-komik atau novel-novel monumental seperti detektif Sherlock Holmes, tidak mungkin lahir karya tersebut jika tidak lahir seorang Sir Arthur Conan Doyle. Nah, dari sinilah unsur kreativitas menjadi titik unikum yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Jikapun Romeo Juliet lahir di tangan orang lain selain William Shakespeare, maka dia akan berbeda sentuhannya dengan apa yang dirumuskan atau dituliskan sebagai karya oleh William Shakespeare. Di bidang musik pun demikian. Bongkar tidak akan lahir kalau tidak ada Iwan Fals. Lukisannya Affandi juga tidak akan lahir yang seperti itu jika tidak lahir Affandi. Nah, dari sinilah hermeneutika kreatif yang disebut oleh Peter Heath tersebut mengambil titik temu yang cukup representatif dalam menjelaskan 3 pendekatan Islam yang memproses interpretasi, dan disebut oleh Peter Heath sebagai hermeneutika yang kreatif karena memiliki titik unikum tersendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selebihnya catatan atau ya mungkin pembahasan mungkin lebih terwakili dengan makalah atau telah literatur yang kami tuliskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.